Assalamualaikum Sobat Ilah, ketemu lagi dengan saya di Ilah Normi Channel. Ibnu Rushdi adalah salah satu cendekiawan muslim yang terkenal dari Andalusia. Beliau ahli berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari filsafat sampai teologi. Tapi ada satu kata-kata beliau yang sangat fenomenal sekali. Kata-kata beliau ini adalah, jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil itu dengan agama. Perkataan dari Ibnu Rushdi ini harus menjadi warning kepada kita. Alih-alih kita, masyarakat Indonesia pada saat ini akan dihadapkan oleh pilkada serentak, yang dimana kita pada waktu dulu mempunyai pengalaman yang sangat pahit ketika ada pilkada serentak, dan dimana di situ ada sesuatu yang dibungkus dengan agama sehingga sangat rentan sekali mengakibatkan perpecahan di antara masyarakat kita. Pada waktu itu, pada pilkada Jakarta, di mana yang menghadapkan antara Anies dengan Ahok, di mana Ahok yang dituduh sebagai penista agama selalu dituduh oleh para ulama-ulama yang berpolitik praktis, sehingga Ahok dijatuhi hukuman dan kalah di kontestasi pilihan pada waktu itu. Dari peristiwa itu, kita seharusnya sebagai masyarakat awam bisa mengambil manfaat atau bisa mengambil pelajaran ibrohnya. Ibroh apa? Yaitu kita jangan mudah tertipu dengan sesuatu yang dibungkus dengan agama. Alih-alih berhubungan dengan politik praktis, apa yang diusung oleh kiai, apa yang diusung oleh habaib, kita jangan mengikuti taklid buta. Apa yang dicontohkan, apa yang ditunjuk oleh para beliau-beliau untuk memilih calon dari para peserta pemilihan daerah ini, kepala daerah ini, kita jangan hanya taklid buta untuk mengikuti pilihan-pilihan tersebut. Karena sesuatu yang dibungkus agama belum tentu itu juga baik di dalamnya. Banyak sekarang yang mengatasnamakan Gus, banyak sekarang yang mengatasnamakan Habib, banyak sekarang yang mengatasnamakan Kiai hanya untuk mengambil suara-suara rakyat, hanya untuk mengambil keuntungan pribadi, untuk menjadikan suatu kepala daerah, untuk menjadikan dirinya menjadi kepala daerah. Kita jangan tertipu, kita harus skeptis, kita harus aktif menentukan pilihan, karena pilihan kita itu menentukan masa depan kita selama 5 tahun. Andai saja kita salah pilih pada waktu itu, pemilihan kita pada waktu itu hanya didasarkan taklid kepada salah satu tokoh, didasarkan taklid hanya memandang figur yang dicalonkan itu dari anaknya kiai, yang dicalonkan itu dari habaib, kita hanya taklid di seputar itu tanpa memahami apa konsep yang dibawa mereka untuk memajukan daerah kita, ya kita akan terjebak dan kita hanya akan menderita selama 5 tahun ke depan itu. Karena apa? Karena figur yang diusung oleh berdasarkan trah nasab, berdasarkan trah kefiguran itu belum tentu menguasai berbagai macam kepemimpinan, belum tentu menguasai berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada di daerah itu. Hanya mengandalkan figurnya saja, anaknya dari ini, ustadz ini, dari habib ini, itu tidak menjamin bahwasanya orang tersebut bisa memimpin suatu daerah. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat awam dalam menghadapi pemilihan daerah yang serentak ini, kita harus aktif, benar-benar aktif. Toh sekarang perdebatan antara calon sudah disiarkan di berbagai macam platform, mulai televisi, YouTube, dan lain sebagainya. Kita bisa menganalisis dari situ mana calon yang mumpuni memimpin daerah kita, mana calon yang tidak mumpuni memimpin daerah kita. Kita bisa menentukan itu semua dengan jati diri kita semua, tanpa dipengaruhi oleh orang-orang yang hanya mengandalkan figur-figur atau sosok-sosok tertentu. Apalagi figur tersebut dibalut oleh agama, dibalut oleh sesuatu yang dianggap suci dari agama, tanpa kita
skeptis apapun dari situ. Para politikus yang culas ini tahu bahwasanya masyarakat kita ini sedang putus asa dengan kondisi sosial yang lagi sulit, dengan kondisi sosial yang sangat rumit sekali. Sehingga para politikus yang culas ini tahu bahwasanya hanya ada satu harapan, yaitu dengan agama. Maka dari itu, para politikus yang culas ini berusaha menggandeng tokoh-tokoh agama, entah itu kiai, entah itu gus, entah itu habaib, untuk meracuni pikiran masyarakat supaya menentukan pilihannya terhadap beliau tanpa memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu yang lebih besar, cuma mempertimbangkan dari figur-figur tersebut. Karena apa? Pada dasarnya agama itu memberikan sebuah harapan. Agama itu memberikan sebuah harapan. Dan itu dimanfaatkan oleh para politikus yang culas, di mana masyarakat kita sudah tidak punya harapan, sudah tidak percaya dengan figur-figur politik yang ada yang berkontestasi pada pilkada saat ini. Nah, dari situ para politikus yang culas ini, yang hanya mengementingkan politik praktis ini, menggandeng kiai, menggandeng gus, menggandeng habaib untuk memperkuat posisinya bahwasannya dirinya itulah harapan yang dimunculkan dari agama tersebut. Kita sebagai masyarakat awam jangan mudah dibodohi dengan hal yang seperti ini. Karena apa? Karena ya yang seperti saya jelaskan tadi, sesuatu yang dibungkus dengan agama itu belum tentu baik di dalamnya. Begitu juga dengan para calon-calon pilkada yang ada pada saat ini, yang menggandeng gus, yang berasal dari habaib, yang berasal dari kiai, belum tentu bagus untuk memimpin suatu daerah tertentu. Karena apa? Karena ya belum tentu menguasai dalam pemerintahan, hanya mengandalkan individunya saja, yang hanya mengandalkan faktor nasabnya saja. Oke Sobat Ilah, di dalam pilkada serentak ini masyarakat perlu diajak berpikir kritis tentang apa itu agama. Dengan kita berpikir kritis tentang apa itu agama, kita bisa membedakan di antara sesuatu yang dibungkus agama dan sesuatu dari inti agama tersebut, sehingga kita tidak terjebak di dalam kulitnya saja, sehingga kita tidak terjebak dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang batil yang dibungkus dengan agama. Maka dari itu, ketika kita menentukan pilihan, lihat tokoh tersebut apakah benar-benar mampu, apakah benar-benar menguasai, apakah benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang ada di daerah tersebut. Jangan hanya melihat ketokohan saja, jangan hanya melihat siapa yang dicalonkan itu, jangan hanya melihat garis nasabnya saja, jangan hanya melihat keturunannya saja, tapi melihatlah apa yang sudah dilakukan tokoh itu, apa yang bisa dilakukan tokoh itu untuk membuat maju daerah kita. Di penghujung video ini, gunakanlah pilihan Anda sesuai hati nurani Anda dan tolak money politik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.